Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4431 Kuil Batu. Setelah pertimbangan yang cermat, Lin Bai akhirnya memastikan bahwa pilar batu itu adalah kornis setelah mengalami pelapukan. Kornis ini seluruhnya terbuat dari batu. Lin Bai berkata pada dirinya sendiri, sambil melihat ke bawah ke tanah di bagian bawah pilar batu, apakah bangunan ini telah terkubur di bawah tanah. Ujung kornis terlihat di tanah, dan seluruh paviliun telah terkubur di bawah tanah, dan puluhan pohon besar telah tumbuh di sekitarnya. Pedang terbang. Pikiran Lin Bai bergerak, dan 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya. Setelah melayang di udara selama seminggu, dia mengikuti pikiran Lin Bai. Pedang terbang itu menebas ke dasar tanah, memotong semua tanah, dan perlahan-lahan menggali bangunan itu dari bawah tanah. Namun sesaat kemudian, 2 pedang terbang Lin Bai hampir melubangi setengah gunung, tetapi masih hanya melihat puncak gunung es dari bangunan itu, bahkan tidak 1/10 dari bangunan itu terlihat, dan tidak jelas jenis objek apa bangunan itu. Ketika Anda melihat bangunan tersebut, Anda tidak dapat melihat seberapa besar bangunan tersebut, tetapi Anda tidak dapat melihat seberapa besar bangunan tersebut. Jika Anda ingin menggali semua bangunan, tidakkah Anda ingin mengosongkan gunung tersebut? Tidak. Tiba-tiba Lin Bai mendapat kilatan cahaya di hatinya dan tiba-tiba terbangun. Ia terkejut dan melihat ke arah gunung, apakah ini sebuah bangunan? Lin Bai memiliki ide yang sangat berani di benaknya. Mungkinkah karena erosi selama bertahun-tahun, angin membawa tanah dan mengubur seluruh bangunan di bawah tanah, yang membuat gunung yang dilihat Lin Bai hari ini? Jika demikian, jika Lin Bai ingin menggali bangunan ini dari tanah, ia perlu mengosongkan gunung dan meratakannya. Jika ditempatkan di batas lain, Lin Bai dapat melakukannya dengan mudah. Namun, jika ia memindahkan gunung ini di hutan iblis gelap, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat. Bahkan jika tidak ada prajurit lain dalam jarak 10.000 mil, masih ada iblis hitam yang berkeliaran di gunung. Begitu iblis hitam memperhatikan situasi di gunung, itu akan sangat buruk bagi Lin Bai. Saya tidak tahu apakah bangunan itu ditempatkan di sini atau apakah bangunan ini milik sisa-sisa kuno Gunung Abadi. Lin Bai berkata dalam hati, jika itu adalah peninggalan Gunung Abadi, maka bangunan ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku tidak tahu harta karun seperti apa yang akan ada di sana. Alih-alih bergegas, Lin Bai berdiri diam dan merenung. Dia menilai bahwa setidaknya setengah dari gunung perlu dipindahkan jika bangunan itu akan digali dari tanah. Itu adalah proyek yang sangat besar, yang akan menarik perhatian banyak orang, terutama iblis hitam di kaki gunung, yang diperkirakan akan bergegas dan membunuh Lin Bai pada saat pertama. Namun, jika Lin Bai menyerah dan tidak melanjutkan penjelajahannya, dia pasti akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Jika dia takut dan tidak bergerak maju, mengapa tidak datang ke sini? Setelah memikirkannya, Lin Bai membuat keputusan setelah mempertimbangkan untung ruginya, atau menggali bangunan itu, setidaknya untuk mengetahui apa yang ada di bawahnya. Luangkan waktumu dan cobalah untuk tidak menimbulkan terlalu banyak kegaduhan. Lin Bai memutar 2 pedang terbang dan pergi ke dasar tanah. Setelah mengaduk kedua pedang itu, dia dengan mudah membuat lubang di tanah. Lin Bai terbang ke dalam lubang dan pergi ke dasar tanah. Pedang terbang di depan jalan untuk memotong tanah menjadi berkeping-keping, Lin Bai mengikutinya dari dekat. Lin Bai memikirkannya. Dia merasa tidak perlu membuat suara keras seperti itu. Dia hanya perlu membuka lubang untuk pergi ke tanah. Setengah jam kemudian, Lin Bai menggunakan pedang terbang untuk memotong gua besar di bawah tanah. Dia mengeluarkan mutiara malam dari tas penyimpanan untuk menerangi daerah sekitarnya. Mendongak, dia melihat ada sebuah pintu di depannya yang ditutupi tanah. Ketika mata Lin Bai Sura menemukan pintu itu, dia berhenti dan mutiara terang malam menyinari semua arah, sehingga dia bisa melihat pintu itu dengan jelas. Pintu itu tidak terbuat dari kayu, tetapi sepenuhnya ditempa dari batu. Batu itu sangat keras dan luar biasa. Terbuat dari bahan yang sama dengan kornis yang ditemukan Lin Bai di tanah. Akhirnya, Lin Bai memastikan bahwa pintu ini adalah gerbang gedung itu. Lin Bai menggunakan pedang terbang untuk memotong tanah di atas pintu, memperlihatkan plakat pintu itu. Lin Bai mengubah kekuatan spiritualnya menjadi angin untuk bertiup melalui plakat pintu, menyapu sisa tanah yang menempel di atasnya, sehingga Lin Bai dapat melihat kata-kata di plakat pintu itu dengan jelas. Kuil Tuntian. Mata Lin Bai berbinar ketika dia melihat prasasti kuno di papan gerbang Chu. Dia memiliki firasat kuat di hatinya. Kata, Tuntian, pada plakat itu mengacu pada klan Tuntian. Apakah ini kuil leluhur orang-orang Tuntian? Lin Bai terkejut dan melangkah maju perlahan. Gerbang batu itu berbintik-bintik.
Lin Bai perlahan menyentuh gerbang batu itu dan menjalankan Ling Li untuk mendorong gerbang batu itu terbuka. Namun, Lin Bai terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat mendorong gerbang batu itu terbuka bahkan jika dia mengoperasikan kultivasi Kipin Daosun. Gerbang batu itu sangat kuat sehingga tidak dapat dibuka dengan kekuatan biasa. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Hatinya tergerak. Tuntian Dao Guo di tubuhnya bergerak perlahan, dan kekuatan menelan menempel di telapak tangan Lin Bai. Ketika Lin Bai mendorong dengan keras, gerbang batu itu mengeluarkan suara boom. Dengan dorongan gerbang batu, seluruh gunung bergetar hebat pada saat ini, dan bumi dalam jarak 10.000 mil berguncang hebat. Tampaknya Lin Bai sedang membuka pintu neraka, dan bumi memberikan peringatan yang menderu. Di hutan iblis hitam, banyak prajurit merasakan getaran aneh ini, dan mereka menyapu satu demi satu, dan berlari kencang ke arah gempa bumi. Di kaki gunung, iblis hitam yang berkeliaran di hutan mengangkat mata hitamnya dan melihat ke atas gunung. Pada saat berikutnya, tubuhnya melintas dan langsung menuju gunung. Pada saat yang sama, ada beberapa iblis hitam terbang ke tempat ini dari arah lain. Tetapi Lin Bai tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan wajahnya terkejut, itu dapat dibuka dengan kekuatan menelan buah surga. Pada saat itu, Lin Bai sepenuhnya menjalankan kekuatan menelan buah surgawi, dan menamparnya di gerbang batu. Gerbang batu bergemuruh dan bergetar, dan Lin Bai mendorongnya hingga terbuka. Namun, pada saat ini, dua pedang terbang yang tergantung di samping Lin Bai tiba-tiba berdengung, seolah-olah dalam alarm rendah. Lin Bai segera menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, dan melihat iblis hitam berjalan menyusuri lorong yang telah dibuatnya melalui bawah tanah. Ketika dia melihat tangan Lin Bai, 5 jarinya membeku dan dengan ganas mencabik Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menarik kembali tangannya di gerbang batu, dan pikirannya bergerak. Dua pedang terbang menebas iblis hitam itu. Pada saat yang sama, pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke telapak tangannya. Kultivasi puncak Kipin Daosun keluar dari tubuh Lin Bai dan bertarung dengan sengit dengan iblis hitam itu. Sialan! Sepertinya kita tidak bisa membuka gerbang batu hari ini. Terjerat oleh iblis hitam, Lin Bai secara bertahap merasa terkekang. Setelah pertempuran yang panjang, Lin Bai sudah mulai mundur. Bab 4432 Reruntuhan Kuno. Lin Bai menyerbu keluar dengan 3 pedang terbang, dan menghantam iblis hitam itu. Terdengar suara dentuman keras. Di tengah guncangan hebat seluruh gunung, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas kuil batu, dan perlahan-lahan memperlihatkan puncak gunung es kuil batu itu. Ketika para prajurit yang tiba di tempat ini di kejauhan melihat gunung itu runtuh dan memperlihatkan sudut kuil batu itu, mereka semua berseru, masih ada reruntuhan di sini. Melihat penampakan kuil batu itu, sepertinya kuil itu terkubur di bawah tanah sepanjang tahun. Pasti ada harta karun di sini. Aku tidak tahu apakah ini tata letak leluhur atau relik kuno di gunung itu. Jika karena relik itu, nilai harta karun di dalamnya akan terlalu tinggi untuk diperkirakan. Banyak orang kuat datang ke hutan di sekitarnya dan melihat kuil-kuil kuno yang muncul dari pegunungan. Pada saat ini, Lin Bai mengguncang kembali iblis hitam itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terbang keluar dari dasar gunung dan langsung menuju ke kejauhan. Iblis hitam itu mengejarnya dan mengganggu Lin Bai. Melihat Lin Bai membawa pergi iblis hitam itu, orang-orang kuat di sekitarnya segera menunjukkan ekspresi gembira. Kesempatan bagus, iblis hitam di sini sudah pergi, tinggal pergi ke kuil batu untuk menjelajah. Banyak orang dengan ide yang sama bergegas ke kuil batu. Pada saat ini, iblis hitam dari daerah lain menyerbu masuk. Sebelum mereka bisa membuka kuil batu, mereka diserang oleh iblis hitam. Perang besar pecah di sini, mengguncang hutan iblis hitam. Apakah iblis hitam ini abadi? Lin Bai dalam pelarian, melihat bahwa iblis hitam tampaknya dapat mengunci posisi mereka sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi dan menghindar, iblis hitam selalu dapat menemukan diri mereka sendiri, dan tidak membiarkan Lin Bai bermaksud demikian. Setelah melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, Lin Bai perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Ketika dia berbalik, dia melihat 3 pedang terbang di sisinya. Pedang iblis itu berdengung, jantung pedang itu melonjak, dan niat pedang menyebar. Lin Bai menatap dingin pada iblis hitam yang menyerang di belakangnya. Lin Bai telah membuat keputusan, karena tidak dapat menghindarinya, itu hanya dapat membunuhnya. Namun, Lin Bai juga tahu bahwa kekuatan iblis hitam itu sebanding dengan Daoxian. Bahkan jika Lin Bai dapat membunuhnya sekarang, diperkirakan dia harus membayar harga yang mahal. Jika dia tidak punya pilihan, dia tidak mau melawan iblis hitam sampai akhir. Di depan hutan, hutan putih dihancurkan, dan hutan hitam tidak terhalang.
Lin Bai mengayunkan pedangnya untuk menghadapi musuh, dan 3 pedang terbang adalah yang pertama membunuhnya. Susunan 3 pedang pembunuh langit dan bumi terkondensasi di udara, dan pedang tajam itu menebas ke arah iblis hitam. Namun, iblis hitam itu seperti harga yang tak terpatahkan bagi pemakainya. Ketika semua pedang mengenainya, hanya suara, gemerincing, yang keluar dari tubuhnya, bahkan kulitnya pun tidak bisa dipatahkan. 4 makna Jue Tian. Dinginnya musim dingin pedang iblis itu menyambar, dan pedang itu menebas ke arah iblis hitam. Roh pedang itu dipenuhi dengan napas mati yang mengubur dunia oleh salju abu-abu setelah musim dingin tiba. Pedang menebas iblis hitam, dan iblis hitam itu hendak melawan. Iblis hitam itu dipukul mundur oleh pedang Lin Bai, dan jatuh ribuan meter jauhnya. Ketika dia berdiri lagi, wajahnya masih tenang. Dia menatap Lin Bai dengan dingin, mengepalkan tangannya, dan membombardirnya. Laut mengalir melintasi laut. Pedang yang tak tertandingi ditembakkan dari hutan. Pedang yang menyilaukan itu menghancurkan semua pohon di sepanjang jalan dan meratakan bumi. Setelah pedang itu jatuh, semua bukit hutan dalam jarak 1 kilometer di depan Lin Bai rata dengan tanah. Setelah terkena pedang ini, iblis hitam itu terbang keluar lagi, meninggalkan bekas pedang yang ganas di dadanya, dan darah menyembur darinya. Lin Bai memperhatikan bahwa darah dari iblis hitam itu bukan merah darah, tetapi gelap. Diperkirakan luka-luka iblis hitam itu pasti sudah lama melolong dengan getir. Namun, wajah iblis hitam itu sama sekali tidak berubah. Dia masih acuh tak acuh dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak bisa merasakan bekas luka di dadanya. Belum mati. Wajah Lin Bai sedikit bermartabat. Baru saja, pedang itu dipotong oleh Lin Bai dengan sekuat tenaga. Didorong oleh jantung pedang, itu hampir cukup untuk membunuh prajurit Jiu Pin Daosun. Namun, pedang sekuat itu masih gagal membunuh iblis hitam. Lin Bai memegang pedangnya erat-erat. Dia pikir dia akan terus bertarung dengan iblis hitam untuk beberapa waktu. Namun tiba-tiba, iblis hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap langit. Dia sepertinya dipanggil oleh semacam kekuatan. Dia berbalik dan pergi dari sini dengan cepat. Melihat kepergian iblis hitam yang tiba-tiba, Lin Bai sedikit mengernyit, dan tidak mengerti mengapa iblis hitam itu tiba-tiba mundur. Akhirnya, jika kita terus bertarung, diperkirakan setidaknya kita harus menggunakan Tuntian Dao Guo untuk membunuhnya. Lin Bai tidak bisa menahan napas lega, dan segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Lin Bai memikirkannya dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ketika aku melarikan diri dari kuil batu, banyak prajurit menemukan kuil batu itu. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan harta karun di kuil batu itu. Aku sudah mencoba kuil batu itu. Aku tidak bisa membukanya dengan kekuatan kasar, tapi aku bisa membukanya dengan kekuatan menelan buah surga. Aku tidak tahu apakah prajurit lain bisa membukanya dengan kekuatan kasar. Dan kuil batu mana yang dibangun oleh klan? Itu masih peninggalan kuno di Gunung Abadi. Lin Bai selalu memikirkan kuil batu itu. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya bangunan dengan kata, kuil kuno Tuntian. Lin Bai merasa bahwa kuil batu itu mungkin berhubungan dengan orang-orang Tuntian, jadi dia tidak pernah menyerah untuk berpikir. Setelah memikirkannya, Lin Bai masih merasa bahwa dia tidak bisa pergi dengan mudah. Dia segera berbalik dan pergi ke kuil batu itu lagi. Tetapi ketika Lin Bai kembali ke kuil, dia tercengang oleh pemandangan itu. Di sekitar kuil batu, ratusan prajurit dan iblis hitam bertarung bersama. Dua kekuatan besar terus-menerus bertabrakan di gunung. Kekuatan yang menyebar keluar akan meratakan ribuan mil ke tanah. Itu seperti perang yang mengguncang bumi. Karena perang di sini, gunung yang menutupi kuil batu itu hancur. Kuil batu itu muncul di antara langit dan bumi. Semua prajurit merasakan perubahan hidup dan aroma zaman kuno. Mereka semua tahu bahwa kuil batu itu memiliki asal-usul yang unik, dan kemungkinan besar ada harta karun yang langka dan langka di dunia. Oleh karena itu, para prajurit ini berusaha keras untuk masuk ke kuil batu itu. Namun, iblis hitam yang baru saja mengejar Lin Bai, ketika dia kembali, ikut memburu para prajurit itu. Namun, bekas pedang di dadanya berangsur-angsur sembuh, hanya menyisakan bekas luka, yang belum sembuh. Apakah begitu banyak orang mendengar berita itu dan datang ke sini? Lin Bai tidak bergegas keluar, tetapi bersembunyi dalam kegelapan, memperhatikan iblis hitam dan para prajurit di sini. Lin Bai menemukan bahwa sebagian besar seniman bela diri yang datang ke kuil batu di sini adalah para pemimpin sekte iblis abadi saat ini, seperti Wu Shanyu, di antaranya adalah Di Feng dan Huang Liang, yang memiliki beberapa hubungan dengan Lin Bai. Bab 4433, Orang-orang kuat berkumpul.
Di sekitar kuil batu, ratusan prajurit bertarung keras melawan puluhan iblis hitam. Pemilik iblis hitam memiliki ketahanan dan kekuatan yang sangat kuat. Dalam menghadapi pengepungan ratusan prajurit, ia tidak tertinggal dalam waktu singkat. Lin Bai memperhatikan bahwa banyak seniman bela diri di sekitarnya adalah yang paling kuat di Sekte Iblis Abadi. Misalnya, Wu Sanyu, sebagai kultivasi Jiupin Daozun, terkenal dengan Sekte Iblis Abadi bertahun-tahun yang lalu, dan ia layak menjadi murid terkemuka. Saat ini, ada beberapa prajurit yang berdiri di samping Wu Sanyu. Mereka semua tampak muda dan memiliki kekuatan yang baik. Adapun Huang Liang dan Di Feng, Lin Bai tampaknya tahu bahwa mereka adalah penguasa Liga Xiongzhou dan Liga Quanzhou. Jenius lain dari Liga Quanzhou adalah Lei Hou. Ketika Lin Bai menduduki pondok pedang Tibet, Li Yumen mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa Wu Sanyu dari Liga Hengzhou dan Lei Yu dari Liga Quanzhou ingin menyembunyikan pondok pedang, dan melamar ke Zhongmen berkali-kali, tetapi Zhongmen menolak. Sejak saat itu, nama Wu Sanyu dan Lei Hou diingat oleh Lin Bai, yang juga tahu bahwa mereka adalah talenta hebat di klan. Selain itu, ada banyak murid luar biasa lainnya, tetapi untuk sementara waktu Lin Bai tidak dapat mengenali mereka sepenuhnya, apalagi nama mereka. Ketika Lin Bai baru saja datang ke sini, dia menemukan bahwa seorang prajurit telah melewati blokade iblis hitam. Dia ingin mendorong gerbang batu terbuka dengan kekuatan kasar. Namun, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang digunakan, gerbang batu itu tetap tidak bergerak. Ketika dia ragu-ragu, iblis hitam mengambil jantungnya dari punggungnya dan mati di tempat. Di satu sisi, anggota kuat dari beberapa liga negara bagian harus menghadapi iblis hitam dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Pada saat berikutnya, Lin Bai melihat sosok hitam terbang dari sisi Wu Sanyu. Dia mengenakan jas hitam dan jubah hitam, dengan topi di kepalanya dan syal hitam di wajahnya. Dia hanya menunjukkan sepasang mata, yang membuat orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat sebelum dia terbang ke gerbang batu, dia menekan tangannya di gerbang batu dengan suara keras. Gerbang batu itu bergetar pelan. Gerbang batu yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun itu terbuka perlahan dari luar ke dalam, hingga celah yang memungkinkan orang untuk lewat terbuka, dan pria itu tiba-tiba memasuki gerbang batu itu. Buka! Lin Bai yang bersembunyi di kegelapan itu tercengang. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan di matanya. Lin Bai baru saja mencoba membuka gerbang batu itu. Jika dia ingin membuka gerbang batu itu, dia harus memiliki kekuatan untuk menelan buah-buah surga, dan sisa kekuatan kasar itu tidak dapat dipatahkan. Sekarang gerbang batu didorong terbuka oleh prajurit itu, dan sebuah ide mengejutkan muncul di benak Lin Bai. Orang ini mungkinkah itu kerabatnya? Ketika gerbang batu membuka celah, banyak orang kuat memperhatikan pemandangan ini. Segera, beberapa master menyapu blokade iblis hitam dan memaksa masuk ke kuil batu. Misalnya, Huang Liang, Di Feng, Lei Hou, Wu Sanyu dan yang lainnya semua memasuki gerbang batu. Setelah syok singkat, Lin Bai mengambil kembali pikiran dan tubuhnya. Dengan sekejap tubuhnya, dia menebas kembali iblis hitam di depannya. Dengan sekejap pedang terbangnya, dia datang ke gerbang batu dan berjalan menyamping melalui gerbang batu untuk memasuki kuil batu. Di dalam kuil, tidak ada suara atau cahaya. Berdiri di ruang yang benar-benar gelap ini, Lin Bai tidak merasakan keberadaan batas, seolah-olah tempat ini adalah kegelapan tanpa batas. Tetapi Lin Bai melihat ke belakang, tetapi dia tidak dapat menemukan gerbang batu. Dengan kata lain, Lin Bai disegel di ruang gelap ini oleh kekuatan misterius. Tetes demi tetes. Tiba-tiba, Lin Bai berdiri dalam kegelapan. Ketika dia tidak bisa mengerti, suara air keluar dari telinganya. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Pada saat Lin Bai kembali kepada Tuhan, sebuah kolam tiba-tiba muncul di depannya. Kolam itu tiba-tiba muncul dalam kegelapan, dan suara itu berasal dari air yang menetes dari kekosongan yang gelap. Lin Bai berjalan perlahan menuju kolam air. Setelah beberapa langkah, Lin Bai menemukan sesuatu yang salah. Kolam itu tampak seperti berjarak 100 meter dari Lin Bai, tetapi sebenarnya jauh dari Lin Bai. Ada perasaan dekat dan jauh dari Lin Bai. Setelah setengah jam, Lin Bai masih belum mendekati kolam itu. Sebaliknya, dia merasa seperti berdiri diam. Seiring berjalannya waktu, kegelapan di sekitar kolam itu secara bertahap menghilang oleh kekuatan misterius. Gunung-gunung dan hutan hijau muncul dalam kegelapan di sekitarnya. Lin Bai berdiri di puncak gunung, menatap dunia luas di depannya. Di mana ini? Ada orang. Lin Bai bertanya dengan ragu-ragu. Namun, tidak ada yang menjawab Lin Bai.
Lin Bai berdiri di dunia yang tiba-tiba ini dan melihat ke bawah ke puncak gunung. Ada sebuah suku kecil di kaki Gunung Fangshan. Suku itu hanya beberapa ratus orang. Suku itu mencari nafkah dengan berburu. Semua jenis kulit binatang, busur dan anak panah digantung di dinding desa. Lin Bai memperhatikan bahwa semua nama desa berkumpul di luar sebuah rumah. Tidak lama kemudian, seorang bayi baru keluar dari rumah. Namun, ketika nama desa melihat bayi itu, dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun, tetapi menunjukkan ekspresi gugup dan bingung. Lin Bai sangat bingung. Sepertinya Ding Buwang adalah anggota suku ini, dan seorang laki-laki lahir di suku tersebut. Bukankah seharusnya dia senang? Ini berarti bahwa di masa depan, akan ada seorang pemuda di suku tersebut untuk bergabung dengan tim pemburu, yang juga dapat membawa lebih banyak mangsa bagi suku tersebut. Mengapa orang-orang dari suku-suku ini tampak sedih dan sedih? Ketika Lin Bai ragu, tiba-tiba dunia berguncang. Lin Bai, yang berdiri di atas gunung, hampir kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Merasa bahwa getaran itu datang dari belakang, Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat seorang raksasa setinggi sekitar 100 zang berjalan di atas gunung menuju desa di kejauhan di belakang. Raksasa itu tingginya 100 zang dan menutupi langit. Sebelum dia datang ke desa, dia dikejutkan oleh tubuhnya yang tinggi dan kuat. Segera, beberapa orang berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Raksasa itu melihat ke bawah dan melihat bayi itu, dan matanya menunjukkan api. Tiba-tiba, raksasa itu mengangkat kakinya dan menginjak-injaknya. Kaki raksasa itu tidak hanya membunuh semua orang di suku itu, tetapi juga menghancurkan suku itu. Raksasa Protos. Lin Bai menatap raksasa itu, wajahnya dingin dan tak berperasaan. Tetapi Lin Bai memperhatikan bahwa celana di bagian bawah raksasa Protos bukanlah pakaian umum di kalangan seni bela diri. Sebaliknya, mereka diikat dengan sepotong kulit binatang, dan rantai gigi yang terbuat dari gigi tajam beberapa monster digantung di leher dan pergelangan tangan. Ketika dia melihat ini di balik layar, Lin Bai tiba-tiba merasakan langit bergetar dan berguncang. Dunia berubah lagi di depan Lin Bai. Gunung-gunung menghilang, desa-desa menghilang, dan bahkan klan dewa raksasa menghilang. Dengan demikian, dunia lain muncul. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan jalan tuntian kuno kepadaku? Lin Bai bingung. Bab 4434 Zaman Kuno. Gambar di depan Lin Bai berangsur-angsur berubah. Lin Bai muncul di sebuah kota kuno. Kota itu dibangun dari batu dan meliputi area yang luas. Ada jutaan orang yang selamat di dalamnya. Namun, Lin Bai memperhatikan bahwa pakaian orang-orang ini sangat berbeda dari pakaian orang-orang di kalangan seni bela diri dan Taoisme saat ini. Berdiri di jalan, Lin Bai memperhatikan orang-orang yang lewat di dekatnya. Dia menemukan bahwa sebagian besar pakaian mereka adalah kulit binatang, atau pakaian yang terbuat dari tanaman merambat yang tidak berharga. Sebagian besar kulit mereka terbuka, bahkan kulit wanita pun sama. Hanya dengan menutupi posisi tersembunyi mereka dengan kulit binatang, sisanya benar-benar terbuka. Kakek, mengapa kita meninggalkan suku? Mengapa saya berkebangsaan Tuntian? Ayah dan Ong, bukan. Mengapa orang Tuntian harus lari? Mengapa? Ketika wajah Lin Bai bingung, di belakang Lin Bai terdengar suara kekanak-kanakan. Lin Bai menoleh ke belakang, seorang lelaki tua memukul tongkat pir, dan menyeret seorang anak berusia sekitar 5 tahun, mendekati kota kuno. Ketika mereka berjalan di jalan, mereka mendengar pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut anak-anak itu. Orang tua itu dengan cepat menutup mulut dan hidung anak-anak itu, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Ingat apa yang dikatakan kakekku. Jangan katakan apapun tentang klan Tuntianmu di depan orang luar. Apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti, tetapi mengapa?" Anak itu masih bertanya dengan ragu. "Karena Dewa yang Agung akan membunuhmu." Kakekku menjelaskan dengan suara rendah. "Mengapa para Dewa yang Agung membunuhku?" Tanya anak itu, mengerutkan kening. Karena kakekku tidak tahu mengapa. Orang tua itu menuntun anak itu ke depan dan mendesah, "Aku hanya tahu bahwa di dunia ini selalu ada perang antara dua dewa, yang satu adalah dewa raksasa, yang lain adalah dewa burung walet. Dewa raksasa itu tingginya 100 kaki. Ia dapat mengangkat bintang-bintang dengan mengangkat tangannya dan menggoyangkan laut dengan menghentakkan kakinya. Kekuatannya tak terbatas. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Yang satunya adalah dewa menelan. Mereka memiliki kekuatan bawaan untuk melahap langit dan bumi dan mengubah segala sesuatu di dunia menjadi ketiadaan. Kamu memiliki kemampuan ini di sekitarmu." Sang kakek berkata kepada anak itu. "Aku tidak menginginkan kemampuan ini.
Aku menginginkan orang tuaku. Sambil menangis, anak laki-laki itu memanggil kakeknya, "Kakek, haruskah kita kembali?" Sang kakek berkata dengan senyum pahit, "Kamu harus ingat bahwa kemampuan ini tidak akan datang kepadamu begitu saja. Karena kamu memiliki kekuatan ini, kamu harus pergi untuk menemukan, menjelajahi, dan melakukan sesuatu untuk dunia. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Aku menginginkan orang tua dan bibiku. Kakek, ayo kita kembali." Anak itu menangis dan berdoa, namun dia tetap diseret maju oleh sang kakek tanpa ampun. Guild akan membawamu ke seseorang yang bisa mengajarimu mengendalikan kekuatan ini. Kakekku akan membawamu ke kuil Tuntian. Mata Lin Bai mengikuti lelaki tua dan anak muda itu. Lin Bai melangkah maju, hanya untuk menyadari bahwa dia bisa bergerak di seluruh dunia. Dia segera mengikuti lelaki tua dan anak muda itu. Setelah mereka membeli bubuk penawar racun dan makanan, mereka meninggalkan kota dan melangkah ke hutan belantara. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada ular aneh dengan 9 kepala manusia, kura-kura dengan kepala naga dan ekor ular, dan burung mayat hidup terbang keluar dari pegunungan untuk mandi dalam api dan naga di awan di kejauhan. Lin Bai, mengikuti jejak Ye dan matahari, untuk pertama kalinya melihat kemegahan dan kemegahan era ini dan sangat terkejut. Apakah ini zaman kuno dunia iblis dan dunia roh? Era koeksistensi para dewa. Lin Bai perlahan-lahan mengerti bahwa zaman ini mungkin merupakan penyebab legenda. Itu adalah tempat di mana makhluk pertama lahir setelah kelahiran tanah di kehampaan yang gelap. Setelah mencari selama bertahun-tahun di tanah yang kacau ini, mereka akhirnya menemukan kuil batu yang belang-belang dan membumi di tengah gunung yang tidak berpenghuni. Bagian depan kuil ditumbuhi rumput liar, yang jelas merupakan tempat yang langka untuk dikunjungi. Di depan kuil batu, ada sosok berpakaian hitam berdiri tegak di ujung jalan gunung, memperhatikan kakek nenek dan cucu-cucu yang datang dari jauh. Tahun itu, kamu seharusnya tidak dapat melindungi pemuda di belakangku. Apakah kamu menelan dewa? Tanya tetua itu dengan ragu-ragu. Apakah kamu ingin aku membuktikannya? Sosok berpakaian hitam itu mengangkat tangannya ke samping. Tiba-tiba, ruang di gunung di dekatnya terpelintir dan mengembun menjadi lubang hitam seperti pusaran air. Kekuatan hisap yang besar menyebar keluar darinya, dan gunung di bawahnya langsung hancur berkeping-keping. Ia terhisap ke dalam lubang hitam dan menghilang. Lin Bai mengikuti ayah dan cucunya dan melihat sosok berpakaian hitam dari kejauhan. Ia lurus dan kurus, dengan rambut panjang dan selendang, tetapi ia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sang tetua ketakutan oleh kekuatan sosok berpakaian hitam. Ia tidak tega menarik anak yang bersembunyi di belakangnya. Ia mendorong anak itu ke sosok berpakaian hitam dan berkata, "Pergilah, nak. Mereka adalah orang-orangmu. Kakek, kakek." Ketika anak itu digendong oleh sosok berpakaian hitam, ia masih meronta dan menangis. Tidak peduli apapun, sosok berpakaian hitam itu menoleh ke kuil kuno di belakang dan menutup kuil batu yang berat itu. Saat berikutnya, kuil batu itu tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah tidak pernah muncul di dunia ini. Langit dan bumi kembali damai dan semuanya sunyi. Mata lelaki tua itu merah karena air mata, sampai kuil batu itu menghilang. Dia menangis dan berlari, tetapi dia sudah menemukan lokasi kuil batu itu. Setelah mencari selama beberapa hari di pegunungan, kakek itu akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Ketika dia pergi, kuil batu itu muncul lagi di gunung, dan sosok berpakaian hitam itu keluar dari kuil dan berdiri di ujung jalan gunung dan melihat ke bawah ke jalan gunung. Orang yang berdiri di jalan gunung saat itu adalah Lin Bai. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah dan mendatangi sosok berpakaian hitam itu dan menjabat tangannya di depannya. Dia tidak bisa melihat Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan melihat kuil kuno Tuntian di belakangnya. Dia melewati pria itu dan terus berjalan. Ketika Lin Bai datang ke kuil kuno dan ingin membukanya, sosok berbaju hitam itu berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuka pintu ini." Mata Lin Bai membelalak, seolah-olah dia telah disambar petir dan kulit kepalanya mati rasa. Dia menoleh ke belakang ke sosok yang berdiri di ujung jalan pegunungan dengan heran dan bertanya, "Bisakah kamu melihatku?" Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, dia tidak dapat melihat wajah Lin. Siapa tetua itu? Apa pentingnya keberadaan kuil kuno Tuntian? Perang antara Tuntian dan Protos tampaknya berlangsung lebih lama dari yang kukira. Apakah ada rahasia lain dalam hal ini? Lin Bai melihat bahwa dia menoleh untuk melihat dirinya sendiri, dan segera menanyakan semua pertanyaan dalam hatinya yang dapat dia pikirkan, berharap pihak lain dapat memberinya jawaban. Bab 4435, Melahap Harta Karun Dewa.
Sosok berbaju hitam itu perlahan berbalik. Lin Bai menatap wajahnya yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia menanyakan semua pertanyaan dalam benaknya. Namun, dia tidak mendengar jawaban dari sosok berbaju hitam itu. Sebaliknya, dia mendengar suara lain, "Tuan, aku ingin mencari kakekku." Ketika Lin Bai mendengar suara itu, dia tercengang. Posisi suara itu adalah posisi Lin Bai, tetapi bukan itu yang dikatakan Lin Bai. Pada saat berikutnya, Lin Bai melangkah ke samping dan menunjukkan sosok seorang pria di posisinya tadi. Baru saja pria ini tumpang tindih dengan Lin Bai. Sosok berbaju hitam itu tidak berbicara dengan Lin Bai, tetapi dengan pria ini. Lin Bai kemudian bereaksi dan segera menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia adalah orang yang sama sekali tidak ada di waktu dan ruang ini, seperti penonton, yang hanya bisa menonton dan tidak bisa berkomunikasi. Jika kamu ingin pergi ke kakekmu, kamu bisa langsung pergi. Sosok berbaju hitam itu berkata, "Mengapa kamu ingin memasuki kuil Tuntian?" Lin Bai memperhatikan dengan saksama pria yang baru saja tumpang tindih dengannya. Penampilannya pada dasarnya sama dengan anak yang mengikuti kakeknya. Akan tetapi, dia sekarang sudah dewasa. Dia telah melewati masa kecilnya dan menjadi dewasa serta mantap dalam banyak hal. Ketika ditanya oleh pria berpakaian hitam, pemuda itu terdiam, menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama. Dia berkata, "Saya ingin tahu apa saja yang ada di kuil kuno Tuntian. Saya telah berlatih dengan guru selama lebih dari 20 tahun, tetapi guru tidak pernah mengizinkan saya masuk ke kuil. Apa saja yang ada di sana?" Pria berpakaian hitam itu menghela napas, "Saya pikir Anda akan menanyakannya setelah beberapa saat, tetapi saya tidak menyangka Anda akan ingin tahu secepat ini. Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda, bagaimanapun, barang-barang ini milik Anda cepat atau lambat." Pemuda itu membangkitkan semangatnya dan mendengarkan dengan saksama setiap kata dari pria berpakaian hitam itu. Dia berkata, "Di era ini, kita disebut menelan Tuhan. Kita memiliki kekuatan khusus dengan Tuhan, yang dapat menghancurkan kekuatan antara langit dan bumi, dan melahap serta memurnikan semua hal di langit dan bumi menjadi ketiadaan. Tetapi kita memiliki musuh yang telah ditakdirkan, Tuhan yang agung. Orang-orang kita telah dikejar sampai ke ujung bumi oleh para dewa raksasa. Bahkan jika mereka lolos ke reinkarnasi, mereka tidak dapat melarikan diri. Ada orang-orang senior yang bangkit untuk memberontak, dan kuil kuno di depanmu disegel dengan harta karun klan Tun Sen." Pria berpakaian hitam itu menjelaskan dengan lembut. "Harta karun dewa yang menelan. Tuan, mengapa saya tidak pernah mendengar Anda membicarakannya?" Pria muda itu bertanya, "Apakah harta karun ini kuat?" Ada 9 kuil Tuntian kuno di antara langit dan bumi, yang masing-masing disegel dengan harta karun klan Tuntian. Saat pria berpakaian hitam berbicara, dia maju dan mendorong kuil kuno Tuntian, di sana sebuah pedang kuno terbang keluar. Ketika Lin Bai melihat pedang itu, matanya membelalak dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Pedang iblis!" Pedang itu seperti dua kacang polong, dan pedangnya lurus, seperti gagang cakar, mata pedangnya berwarna merah tua, hampir sama dengan pedang iblis dalam ingatan Lin Bai. Apakah ini harta karun dewa yang menelan? Tuan, mengapa tidak terlihat begitu kuat? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asal bilah pedang itu. Pria berbaju hitam berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Pemuda itu terkejut, "Bukankah ini harta karun dewa yang menelan? Bagaimana mungkin Tuan tidak tahu dari mana asalnya?" Pria berbaju hitam berkata, "Sejarah tahun-tahun ini sangat rumit. Bahkan jika saya tidak dapat menyelidiki satu atau dua di antaranya, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa rasa terima kasih dan dendam antara dewa yang menelan dan dewa raksasa bahkan lebih lama daripada waktu ketika kekosongan alam semesta ada di sini. Dahulu kala, seorang leluhur dewa penelan pernah menyelinap ke negeri para dewa raksasa, dan menemukan banyak rahasia dari negeri itu. Tampaknya rasa terima kasih dan dendam antara dewa penelan dan para dewa raksasa telah mempertahankan generasi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak satu pun dari mereka adalah musuh takdir. Tetapi di setiap era, perang antara dewa penelan dan dewa raksasa hampir selalu berakhir sama, yaitu, dewa penelan gagal. Tuan Tun Sen ingin membalikkan keadaan, bukan untuk mengalahkan dewa raksasa untuk menguasai negara, tetapi untuk memastikan bahwa orang-orang memiliki tempat tinggal di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, dia pergi ke seluruh dunia, mencari kekuatan misterius dalam kekacauan dan kehampaan, dan menempanya menjadi senjata ampuh yang cocok untuk digunakan dewa penelan. Dan pedang ini adalah salah satu harta karun yang diwariskan dari beberapa era oleh Tuan Tun Sen. Untuk menghindari pengejaran dewa raksasa, sesepuh dewa penelan hanya dapat menyegel harta karun itu dengan metode rahasia.
Jika Anda tidak menemukan metode rahasia, Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan menghancurkan langit dan bumi dalam harta karun ini. Pemuda itu tercengang, termasuk Lin Bai. Namun, melalui apa yang dikatakan pria berpakaian hitam itu, Lin Bai perlahan-lahan mempelajari ide umum dan memilah informasi yang berguna dalam benaknya. Mungkin saja perang antara Dewa Penelan dan Dewa Raksasa telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Penelan ingin bangkit untuk melawan dan menemukan kekuatan serta senjata untuk melawan Protoss raksasa. Setelah bertahun-tahun mencari, ia akhirnya menemukan 9 senjata, salah satunya adalah pedang iblis. Namun, jika Dewa Raksasa mengetahui keberadaan pedang iblis, Dewa Raksasa akan mencari Dewa Pemakan dengan gila-gilaan. Oleh karena itu, Dewa Pemakan hanya dapat menyegel kekuatan harta karun itu untuk sementara, sehingga ketika kesempatan itu tiba, ia akan mengeluarkan senjatanya dan bertarung dengan Dewa Raksasa. Tuan, maksudmu apakah kekuatan pada pedang ini disegel? Jadi bagaimana kita bisa mengungkapnya? Di mana rahasia untuk memecahkannya? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Lin Bai segera membangkitkan semangatnya, karena pedang iblis itu masih dalam keadaan tersegel. Ketika dia berada di tanah kuno, Lin Bai dengan erat mengandalkan tubuh tajam pedang iblis, dan kemudian dia melintasi dunia. Jika dia dapat membuka segel pedang iblis, dia akan dapat menemukan pedang iblis di masa depan. Diperkirakan Lin Bai akan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kalau begitu masuklah dan lihat sendiri. Pria berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Pemuda itu tercengang mendengar ucapan itu, berbalik dan perlahan mendorong kuil kuno Tuntian. Lin Bai juga melihat ke seluruh kuil. Dia tidak terluka di sini, seolah-olah ada dalam ingatan seseorang. Lin Bai tidak dapat mengubah pola tempat ini atau menyakiti orang-orang di sini. Dia seperti hantu yang mengingat. Pemuda itu berjalan ke kuil kuno. Di atas meja panjang di kuil, ada dua benda, batu giok yang rusak dan sebuah buku kuno. Pandangan Lin Bai pertama-tama jatuh pada batu giok yang rusak, dan hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Apakah batu giok yang rusak itu adalah pecahan yang dicari oleh dunia roh dan dunia iblis? Tuan, apa pecahan ini? Pemuda itu menanyakan pertanyaan yang paling dicari Lin Bai. Apa pecahan itu? Mengapa di zaman kuno atau dunia iblis dan dunia roh saat ini, mereka mencari keberadaan puing-puing itu? Itu kunci. Kata pemuda itu dengan suara rendah.